Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Yuliana akan mempresentasikan dan menjelaskan jurnal yang telah saya baca, yaitu tentang topik skripsi saya yang berkaitan dengan resistensi perempuan. Jadi dalam skripsi saya ini membahas tentang gerakan perempuan atau gerakan perlawanan perempuan dalam konflik agraria. Jadi di dalam topik ini membahas dua pembahasan sebetulnya yang berkaitan. Yang pertama yaitu resistensi perempuan atau bentuk resistensinya, dan yang kedua yaitu ekofeminisme, yaitu berkaitan dengan tujuan daripada resistensi yang dilakukan oleh perempuan ini, karena berkaitan dengan alam dan juga lahan atau tanah. Jadi secara kesimpulannya, resistensi perempuan dalam konflik agraria ini yaitu ditandai atas dasar adanya proyeksi pembangunan ataupun kerusakan alam yang memang hal ini dilakukan oleh manusia ataupun oleh oknum-oknum tertentu. Namun jika memang kerusakan alam ini dilakukan secara natural atau kerusakannya di atas dasar bencana, ini tidak akan dilakukan adanya gerakan resistensi ataupun tidak akan adanya gerakan oleh perempuan-perempuan ekofeminisme. Nah, ini menjadi hal pembeda antara gerakan perempuan yang berkaitan dengan kerusakan yang dilakukan secara terpaksa, yaitu seperti aneksasi ataupun penyelewengan dan juga penyerobotan atas tanah ataupun lahan seperti yang lainnya. Dan gerakan ekofeminisme ini memang akan adanya gerakan melalui resistensi perempuan, karena sejatinya ekofeminisme itu merupakan gerakan perempuan yaitu yang terbagi ataupun yang tergabung antara ekologi dan juga feminisme. Nah, begitupun dari beberapa jurnal yang telah saya baca yang telah dijelaskan oleh para peneliti yang terdahulu atau para penulis yang terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nur Salim dan Slamet Riono, yaitu menjelaskan resistensi perempuan dalam ekofeminisme ataupun dalam kegiatan-kegiatan perlawanan atas tanah ataupun kerusakan lainnya, yaitu di sini memang perempuan ini memiliki peran besar dalam pembangunan masyarakat desa. Artinya ketika tanah ini dirusak, maka dari itu adanya perempuan ini memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat desa. Kemudian selama perempuan ini melakukan gerakan ataupun melakukan perlawanan, tentu tidak selalu mendapatkan respon baik dari aparat sipil dan juga aparatur militer, karena dalam gerakannya ini selalu mendapatkan diskriminasi ataupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya, seperti massa aksi yang berangkat daripada kelompok perempuan ini mendapatkan tindakan represif ataupun tindakan yang memang akan merugikan gerakan-gerakan perempuan. Dan tindakan ini berusaha dilakukan oleh para aparatur sipil ataupun aparatur militer ini guna untuk menghentikan gerakan-gerakan perempuan dan kelompok lainnya dalam suatu gerakan resistensi, yaitu seperti gerakan penolakan ataupun gerakan demonstrasi lainnya. Kemudian Nur Salim dan Slamet Riono juga menjelaskan di sini perilaku tidak etis sampai dengan adanya tindakan represif. Tadi hal ini dilakukan oleh para aparat yang memiliki keterkaitan dalam konflik ini, seperti aparatur sipil dan juga aparatur militer, yaitu seperti pemerintahan yang terkait dan juga aparat keamanan yang terkait pada konflik tersebut. Kemudian gerakan perempuan di sini hadir atas dasar pertimbangan rasional individu terhadap perubahan yang jika dikalkulasikan ini mendapatkan kerugian yang cukup besar untuk dirinya sebagai perempuan dan umumnya untuk masyarakat, karena kerusakan alam di sini memang sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ketika alam dirusak dan juga kekayaan-kekayaan alam ini dihancurkan dengan tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Ini akan mendapatkan kalkulasi kerugian yang cukup besar, karena semua kegiatan masyarakat seperti petani dan juga petani perempuan misalnya, ini akan terhambat kegiatan kesehariannya akibat
yang dilakukan oleh para pengusaha dan juga pemerintah yang terkait dalam pelaku aneksasi ataupun pelaku perusakan lingkungan. Selain itu di sini ada penelitian dari Nyoman Sukeni. Di sini menggarisbesarkan bahwa resistensi ini didorong oleh adanya tradisi. Karena contoh dalam gerakan resistensi yang dilakukan oleh perempuan Wadas ini merupakan suatu tradisi oleh perempuan Wadas, karena di sana kelompok perempuan ini dibentuk atas dasar tindakan dan juga perlakuan yang didapatkan oleh mereka sebagai perempuan yang memang kegiatan yang tidak sewenangnya didapatkan ini akibat dari pemerintah yang tidak pro terhadap perempuan. Artinya di sini adanya resistensi ini didorong oleh adanya tradisi dan juga kondisi objektif yang pada saat itu didapatkan oleh perempuan itu sendiri. Kemudian di sini ada stereotip masyarakat, karena kepercayaan masyarakat di sini kepada alam itu, khususnya perempuan, yang mengibaratkan bahwa alam ini merupakan sebagai ibu bumi. Artinya di sini ada keterkaitannya dengan perempuan sebagai ibu dalam konstruksi sosial ataupun dalam rumah tangga gitu. Karena di sini keterkaitan antara perempuan dan alam ini memang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Maka dari itu adanya ekofeminisme di sini, yaitu perempuan ekofeminisme ini melihat bahwa dirinya dengan alam ini memiliki keterkaitan yang sama. Kemudian penelitian dari Novita Kurniasih, Bahrul Amsal, Rukiana Novianti ini dari beberapa jurnal yang saya gabungkan di sini. Kesimpulannya yaitu gerakan ini akibat dari adanya krisis ekologi. Krisis ekologi ini salah satunya tadi adanya kerusakan lingkungan ataupun penyelewengan tanah, aneksasi tanah, penyerobotan tanah. Nah, ini akan mengakibatkan adanya krisis ekologi sehingga alam tidak bisa lagi terselamatkan akibat kerusakan pohon-pohon dan juga tanaman yang dirusakkan untuk mendirikan pembangunan seperti mall, apartemen dan lain sebagainya. Kemudian di sini tadi gerakan perempuan ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan ibu bumi, karena alam ini diibaratkan sebagai ibu bumi oleh perempuan ekofeminisme. Kemudian di sini perempuan memiliki paradigma melihat manusia sebagai suatu entitas yang menyatu dengan alam. Nah, ini paradigma yang menyatakan bahwa manusia ini sebagai suatu entitas yang memang sebetulnya setiap harinya akan menyatu dengan alam. Dan ketika alam ini sudah rusak, maka suatu paradigma yang menyatakan bahwa alam dan manusia ataupun alam dan perempuan ini sebagai suatu entitas yang melekat, ini akan terhapus ketika memang alam ini sudah tidak lagi dapat dilihat secara bentuk oleh manusia, karena perilaku ataupun tindakan yang memang sangat menghancurkan alam ini sudah terlihat hari ini, seperti kegundulan lahan dan juga kerusakan lingkungan. Ini sudah tidak bisa lagi dilihat secara kelestarian alamnya. Kemudian di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Tias, Retno, dan Wulan, gabungan dari 2 jurnal yang saya simpulkan penulisannya, yaitu di sini mempunyai tujuan yang saling memperkuat, yaitu gerakan feminisme dan juga ekologi di sini mempunyai kegiatan ataupun tujuan yang saling memperkuat. Karena keduanya ini membangun pandangan bahwa dunia dan prakteknya selalu didominasi oleh kelompok yang berkuasa. Artinya di sini dominasi oleh kelompok yang berkuasa terhadap kelompok-kelompok yang subordinat ataupun kelompok yang dinomorduakan seperti perempuan. Ini yaitu contohnya dapat kita ambil seperti kerusakan lingkungan ini dapat kita kaitkan sebagai perilaku oleh mereka yang memiliki ataupun mengkonsumsi budaya-budaya patriarki. Karena kerusakan lingkungan ini selalu dilakukan oleh para laki-laki yang memang notabene ini adalah berangkat daripada pengusaha. Karena pengusaha ini selalu kita temukan yaitu mereka yang sebagai kaum laki-laki dan juga aparatur keamanan ataupun aparatur daerah
ini selalu didominasi oleh kelompok-kelompok laki-laki. Maka dari itu di sini tujuan yang saling memperkuat antara gerakan feminisme dan ekologi ini bersatu menjadi ekofeminisme. Nah, dari sini diberangkatkan menjadi gerakan-gerakan resistensi perempuan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum di sini dapat melihat bahwasanya resistensi perempuan ini sebagai sikap untuk menolak segala perilaku yang dilakukan, baik itu seperti contohnya konflik agraria yang sangat merugikan perempuan, ataupun kekerasan, pelecehan, dan juga bentuk-bentuk yang memang tidak pro terhadap perempuan. Dan di sini gerakan resistensi itu sebagai sikap untuk menolak. Kemudian garis besar yang saya ambil dari jurnal ini yaitu resistensi ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk tidak merendahkan diri sebagai perempuan. Dan di sini perempuan yang melakukan resistensi ini untuk menyadarkan dirinya bahwa harga diri ini tidak dapat dibeli, sehingga di sini bentuk resistensi ini sebagai upaya untuk tidak merendahkan dirinya sebagai perempuan. Kemudian 2 jurnal yang saya gabungkan juga di sini penelitian dari Rizal Maulana dan juga Nana Supriyatna membawa garis besar yaitu hadir sebagai solusi eksploitasi alam. Ini berkaitan dengan ekofeminisme dan juga resistensi perempuan ya. Karena ekofeminisme ini hadir sebagai suatu gerakan untuk memberantas dan juga gerakan-gerakan yang sangat menghancurkan alam, dan juga sebagai solusi eksploitasi alam. Karena eksploitasi ini memang sebetulnya tidak hanya dilakukan terhadap alam, namun di sini ada keterkaitannya. Eksploitasi ini sudah banyak dilakukan terhadap perempuan. Maka dari itu tadi yang saya jelaskan, ekofeminisme ini merupakan gabungan dari kegiatan ataupun gerakan feminisme dan juga ekologi. Kemudian di sini ada penelitian dari Nurul Arni dan juga Askar Nur yang menjelaskan ekofeminisme menjadi cara untuk menganalisis persoalan lingkungan. Ya, dengan adanya ekofeminisme ini dapat menyatukan gerakan-gerakan perlawanan perempuan ini sebagai cara untuk menganalisis proses persoalan lingkungan, karena resistensi perempuan ini tidak akan berjalan khususnya terhadap konflik-konflik agraria ataupun konflik-konflik alam jika tidak menggunakan kacamata dari ekofeminisme. Maka dari itu di sini dapat dijelaskan bahwa ekofeminisme ini menjadi cara untuk menganalisis persoalan lingkungan. Kemudian di sini hadirnya ekofeminisme atau hadirnya gerakan-gerakan perempuan untuk menyelamatkan alam ini suatu kesadaran yang berangkat daripada perempuan atas dasar kepemilikan tanahnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hyorina Intan Permatasari menggagas bahwasanya resistensi dan juga gerakan perempuan ini dapat dilakukan dengan cara melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu apa saja gerakan-gerakan yang akan dilakukannya, karena tidak semua gerakan-gerakan ataupun tidak semua konflik itu dapat dilakukan secara gerakan. Karena di sini resistensi ini dapat dilakukan menjadi 2 cara, yaitu cara dengan cara tertutup dan juga secara terbuka. Artinya tidak semua gerakan perlawanan ini melakukan gerakan secara nyata ataupun gerakan secara langsung. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ida Bagus dan juga Wisnu Parta di sini menjelaskan bahwa resistensi dapat dilakukan dengan cara menangis dan juga dengan cara membisu. Nah, 2 cara ini sebagai bentuk penolakan atas paksaan yang dilakukan terhadap perempuan. Nah, ini dapat kita kaitkan dengan contoh-contoh seperti perempuan yang mendapatkan bentuk kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Nah, ini bentuk resistensinya itu dapat dilakukan secara menangis dan juga secara membisu sebagai bentuk penolakan atas paksaan yang telah dilakukan oleh mereka yang melakukan suatu kerugian terhadap perempuan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kesimpulan dari jurnal-jurnal yang telah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.